satu-satunya buku yang testimoni di covernya itu, di cover belakangnya itu Presiden Joko Widodo. Udah kenal Pak Jokowi sejak beliau menjadi wali kota. Idenya dari Pak Diki ya? Udahlah catering aja gitu ya kan, Bapak punya gedung gitu, punya gedung, gitu ya? Betul. Gitu. Bahkan sampai saya masih inget tuh, sampai kita pernah jalan-jalan ngelihat survei ke beberapa catering yang ada di Jogja, di Solo dan juga di Jakarta. Dengan Mas Gibran dong? Dengan Mas Gibran, Oke. beberapa kali, dengan Pak Jokowi pernah sekali bahkan. Pernah sekali. Pak Diki boleh spill gak sih gimana sih jiwa wirausahanya seorang Mas Wapres, Mas Gibran dulu? Dari dulu kayaknya Mas Gibran ini memang The Founders. Jumpa lagi di The Founders. Liburan makin dekat, bulan Desember, saya datangkan narasumber yang pasti paham banget mengenai liburan. Beliau adalah founder dan CEO Azana Hotels. Kita sambut saja Pak Diki Sumarsono. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Pak Dede. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya memanage berapa hotel Pak? 82. Wah luar biasa. Nah bicara tentang hotel, nah pasti teman-teman yang liburan gitu ya menunggu nih kalau liburan kemana dan pasti nginep di hotel gitu ya. Sekalian kan kita tanya-tanya nih Pak Diki, kira-kira liburan yang pas untuk kita nih gitu ya, yang budget misalkan, yang juga punya uang mah nggak usah dipikirin ya Pak ya, bisa nginep dimanapun gitu. Kira-kira pilihan tempat hiburan dan hotel terbaik itu seperti apa sih Pak? Kalau memilih tempat liburan dan hotel ya yang terbaik ya tentunya pertama-tama kita harus lihat dulu reviewnya Pak di Google sama di OTA seperti Agoda, kemudian Booking.com, Traveloka dan lain-lain ya. Dari situ kita, nah ini yang Pak Dede nanya, apakah kita mau cek dulu kotanya atau mau hotelnya dulu nih, maksudnya tempatnya dulu atau hotelnya dulu. Kalau misalnya tempatnya dulu kan kita bisa mau ngarah, kalau orang yang suka dengan resort ya berarti suasananya kita ngambil yang dekat-dekat pantai atau daerah pegunungan. Tapi kalau dia lebih suka yang di area-area tempat belanja ya berarti ngambil yang tengah kota, yang city hotel. Oh oke, berarti penting banget ya Pak menentukan tujuannya dulu. Iya. Suka pantai kah, gunung gitu ya, atau mungkin di kota gitu ya. Iya. Kota tuh mungkin biasanya kulineran ya. Karena banyak tempat-tempat gitu ya. Nah masing-masing itu punya kriteria hotel yang berbeda untuk kita pilih. Sangat berbeda. Oke, agar tidak boncos gimana sih Pak gitu? Iya. Kan review tadi Pak Diki sampaikan, oke review harus dilihat ya di apa namanya Pak? OTE. Kalau untuk review kita lihat bisa banyak, yang pasti kan sekarang orang udah mulai cenderung bookingan itu dilakukan lewat online travel agent atau OTA. Itu ada Traveloka, Booking.com, Agoda dan lain-lain, ada Tiket.com gitu. Nah, di situ kan ada review tuh Pak Dede. Jadi kita lihat dulu tuh reviewnya. Biasanya orang yang pilih hotel itu ngelihat reviewnya yang minimal skornya itu 8,5. 8,5 minimal ya. Minimal skornya 8,5 itu yang dilihat. Nah, selama review-reviewnya bagus, banyak orang yang memberikan rekomendasi di review tersebut, ya kan? Itu berarti kita udah bisa kita masukin dalam itulah beberapa pilihan kita. Juga kita lihat review di Google biasanya. Itu kita lihat juga sama di TripAdvisor. Nah, setelah review yang pertama, yang kedua biasanya kita melihat lebih ke size kamarnya. Kalau kita ini bawa keluarga ya kita butuh size kamar yang sesuai dengan yang kita mau pakai di situ. Kita bawa berapa orang nih, 4 orang apa berdua gitu. Tapi jangan sampai lupa melihat size kamar itu penting sekali. Nah, yang ketiga kita juga harus lihat hotel tersebut apakah sudah termasuk tax service atau belum. Oh, itu kadang-kadang dapat muncul di harga atau enggak ya? Betul gitu. Sekali. Kita bilang wah ini murah nih, hanya 400.000 per malam. Ternyata belum termasuk tax service. Oh, belum termasuk tax service. Tax service saja 21%. Oh, bisa 600 ribuan bisa lebih 600 ribuan. Ya. Betul. Nah, itu kita harus lihat juga. Nah, setelah itu kita lihat juga fasilitasnya sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Fasilitas itu dilihat dari 2 Pak Dede, fasilitas internal sama eksternal. Fasilitas internal berarti di situ ya semacam kita butuh kolam renang nggak di situ, kita butuh dapat breakfast nggak gitu, ya kan? Breakfast pun kita harus lihat juga reviewnya, kira-kira menunya variatif nggak. Kalau fasilitas eksternalnya kita lihat dekat mall nggak, dekat pantai nggak, dekat
tempat wisata nggak, dekat ini itu nggak, itu kita harus lihat juga. Oh, tergantung tujuan liburan kita itu mau apa ya, Ya, Pak ya? betul Oh, sekali. kalau mau convenient tadi dekat mall atau tidak gitu Ya. ya, dekat pasar atau tidak. Mau Betul. selangkah ke pantai ya harus pastikan dekat pantai ya. Ya, betul Walaupun sekali. kadang-kadang juga saya pernah Pak booking hotel tapi ke pantai itu jauh banget gitu ya. Ternyata ada yang seperti itu juga ya. Iya, ada. Penting ada. sekali. Pak Diki, kalau lihat review, bukannya hotel besar itu udah pasti bagus Pak? Hotel besar belum tentu bagus. Hmm. Jadi banyak hotel-hotel di Indonesia bahkan di luar negeri, ya hotel-hotel besar, tetapi kalau dia SDM-nya juga nggak capable atau nggak handal, ya kan dia bisa menciptakan banyak komplain. Nah, hotel besar juga banyak yang gara-gara kemarin ada disrupsi pandemi, udah kebiasaan dia ngirit, sampai sekarang masih ngirit juga. Jadi Oh, gitu. SDM-nya nggak ditambah, Hmm. AC-nya dulunya udah kebiasaan dimatiin, cuman setengah gedung dimatiin, sampai sekarang masih dimatiin. Padahal sekarang udah nggak pandemi Nggak lagi. pandemi ya, Nah, iya, gitu. iya, Jadi iya. kita harus lihat juga. Jadi memang hotel besar, hotel kecil menurut saya nggak jadi patokan sih Pak. Jadi yang paling penting menjadi patokan adalah pertama kita lihat reviewnya juga. Nah, terus kemudian brand apakah penting? Ya brand juga penting. Kadang-kadang memang brand-brand lokal atau brand internasional juga kita lihat kalau emang ini populasi hotelnya udah banyak dan orang udah mulai banyak pakai juga, bisa juga menjadi referensi kita lah supaya lebih aman. Tapi kadang-kadang juga ada juga brand hotel yang baru dan baru satu misalnya dia hanya ada di Jogja atau hanya ada di Solo, hanya ada satu kota aja. Ini juga bisa kita pakai sebagai referensi selama hotel itu memang secara keseluruhan review semuanya tuh bagus Pak. Dari kebersihannya bagus, kemudian breakfastnya bagus, guest experience-nya ada. Nah ini juga kita bisa pilih yang kayak begini. Jadi selain size hotelnya atau jumlah kamarnya itu mempengaruhi pilihan kita gitu ya, Ya. juga penting ya Pak ya. Tadi yang operatornya mungkin ya Pak ya. Karena kalau saya liburan nih terus terang kadang-kadang suka boncos juga, artinya mendingan milih hotel besar nih gitu ya. Karena saya khawatir nih banyak berita juga isu bahwa ini jangan-jangan kamarnya dibersihnya asal aja, gelasnya cuma dikucek-kucek udah gitu ya. Terus khawatir juga kalau hotel kecil itu ada CCTV gitu ya, entah itu ilegal atau apa. Iya, iya. Saya yakin ilegal sih, Sangat mungkin ilegal. hotel gitu ya. Itu gimana Pak terkait hal itu dan mengantisipasinya sebagai traveler atau orang yang ingin menginap di hotel Pak? Iya, jadi hotel besar kecil tadi saya sampaikan sebenarnya sama aja Pak Dede. Tetapi memang kalau kita udah lihat reviewnya, katakanlah kan biasanya hotel ini buka sudah berapa lama. Ada hotel yang bukanya baru sebulan atau sudah setahun, dia udah punya berapa review. Jadi ada hotel yang sudah setahun, tapi reviewnya baru ada 50. Sementara hotel baru 6 bulan, reviewnya sudah sampai 1000 lebih. Oh, okay. Nah itu ada juga yang kayak gitu, karena hotel ini rame banget. Nah review itu kita lihat satu persatu. Selama skornya bagus dan reviewnya bagus-bagus, itu bisa menjadi patokan. Kalau hotel, tadi Pak Dede bilang takut dibersihnya nggak total atau nggak bersih banget gitu ya. Biasanya memang itu lebih ke manajemen atau oknumnya sendiri Pak. Jadi kalau dimanapun lah menurut saya, bukan hanya hotel ya, di restoran atau di warung kecil pun ya, kalau emang dia bekerja dengan tulus, dengan hati ya, dia pasti nggak akan melakukan itu semua. Tetapi balik lagi ya ke manajemennya juga ya, selain ke SDM-nya juga ke manajemennya. Jadi apakah brand yang dikelola oleh operator itu penting? Iya, ini sangat penting sekali karena operator kan memang tugasnya itu antara lain. Operator justru malah munculnya operator itu untuk memberikan satu solusi terhadap ketakutan-ketakutan yang tadi dikhawatirkan oleh beberapa customer yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ini operator yang akan menutup itu semua gitu. Iya. Kebayang juga sih Pak kalau hotel yang punya hotel mengelola sendiri gitu ya. Iya. Terus ya karyawannya juga rekrutmennya, seleksinya, sistemnya nggak jelas. Ya gimana memastikan bahwa tidak ada yang sembarangan masang CCTV gitu ya. Justru operator ini ya Pak ya, itu yang menstandarisasi, yang punya tugas. Standarisasi. Betul. Dan Azana salah satunya yang standar ya di seluruh Indonesia gitu ya. Standar Pak. Standar. Oke. Kebanyakan hotel bintang berapa Pak? Azana ini mengelola. Iya. Azana kan sekarang ada 82 hotel. 82 totalnya. Di 30 kota di Indonesia. Kita 50% adalah hotel budget. 50% hotel bintang 3 plus sampai bintang 4. Nah total kamar kita sekarang lebih kurang sekitar hampir 7.000 kamar. Jadi separuh-separuh Pak Dede. Hotel budget separuh, hotel bintang 3 plus ke 4 separuh. Kita memang belum mengelola hotel bintang 5.
Oke. Kita hanya bintang 4. Dan kebanyakan di daerah ya justru ya. Ada di 30 kota di Indonesia, kebanyakan di kota-kota tier 2, tier 3 yang ada di Memang Indonesia. trennya orang banyak liburan dan menginap di tier 3 ya. Artinya di daerah-daerah yang ada hidden gem-nya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan gini, saya kan waktu belum di operator, saya sangat suka kalau liburan tuh kan ya kita sama-sama lah kalau daerah kita bicara top destination di Indonesia. Paling kan Bali, Lombok, Labuan Bajo, Jogja, Bandung, sama Solo lah sekarang misalnya gitu Pak ya. Tetapi setelah saya menjadi operator, saya sering keliling Indonesia, wah ternyata yang namanya Papua juga indah sekali Pak Dede. Papua tuh sangat indah sekali. Jadi Bengkulu juga bagus, indah. Lampung juga indah. Jadi daerah-daerah yang mungkin jarang orang yang nggak begitu terkenal lah, itu sebenarnya banyak hidden gem juga yang harus dilihat juga dikunjungi. Justru karena jarang disentuh orang dikunjungi itu bagus-bagus ya, ada lokasi tertentu ya. Bagus-bagus, pantainya bagus-bagus, kemudian view-nya bagus-bagus, sangat instagenik lah kira-kira begitu. Bagus-bagus semua. Oke, jadi Azana fokusnya di tadi tier 3, kota-kota tier 2, tier 3 ya, daerah-daerah kabupaten. Oke. Bapak dulunya nih ngomong-ngomong mengenai usaha bisnisnya operator hotel. Dulunya memang di perhotelan Pak. Boleh cerita sedikit Kak mengenai karirnya nih? Seperti apa nih perjalanan? Apakah pernah kerja di hotel, perhotelan atau memang mewarisi hotel dari orang tua? Saya kata juga nih Pak ya. Jadi kalau perjalanan karir memang saya linear banget Pak Dede. Dari dulu memang saya di hotel. Jadi saya kerja pertama kali itu jadi waiter di hotel. Di waiter di hotel. Waiter di hotel. Dan ketika itu saya melihat kayaknya sih asik juga nih kerja di hotel nih. Jadi bisa ketemu dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda. Ya kan, kemudian tempatnya dingin, mewah kan gitu kan. Betul. Ya sudah, akhirnya disitulah saya akhirnya setelah melalang buana pernah bekerja di banyak hotel bintang 4 dan 5 di Indonesia. Saya juga diberi kesempatan untuk bekerja di Singapura pada tahun 93. Di hotel juga? Di hotel juga. Dan waktu itu juga mendapatkan beasiswa ke Belanda juga di hotel school. Kerja juga di sana waktu itu. Dan sudah singkat cerita akhirnya saya terakhir adalah sebagai GM Hotel Bintang 4 di Solo kebetulan. 200 kamar lebih waktu itu. Dan sampai posisi terakhirnya saya adalah sebagai direktur di situ. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dan mendirikan perusahaan operator. Jadi Bapak resign dulu baru mendirikan perusahaan operator atau gimana nih dulu nih ceritanya nih? Dulu ceritanya sebetulnya sebelum resign sudah mendirikan tetapi bukan saya yang running. Yang running ada tim lah. Timnya cuman ya 4 orang kira-kira lah. Jadi ada yang saya hire profesional untuk menjalankan bisnis ini. Cuman belum optimal. Memang kayaknya saya harus turun tangan sendiri. Iya, kalau belum turun tangan kayaknya ada sesuatu nih yang kurang kita genjot gitu ya. Resign berarti sudah jalan dong Pak. Udah berapa hotel waktu Bapak memutuskan resign tuh yang waktu dikelola? Saya putuskan resign itu baru sekitar kalau nggak salah sekitar 6-7 hotel lah. 6-7 hotel. 6-7 Dan hotel. mulainya di Solo? Mulainya di Solo. Gitu ya. Mulainya di Solo. Pak. Ini karena Bapak mulai berkarir terakhir dari GM Hotel Bintang 4 di Solo. Dan mulainya operator hotel beberapa di Solo. Kita tahu lah. Pemda, Pemkot dan sebagainya itu kan biasanya menggunakan hotel untuk meeting atau apa gitu ya. Berarti Bapak kenal dong dengan katakanlah wali kota Solo waktu mulai dulu. Seperti itu gak sih Pak? Kenal. Gitu ya? Kenal dong. Sering berhubungan dong entah Bapak sebagai GM dulu atau pada saat jadi operator hotel. Gitu ya Pak ya? Pada saya jadi GM memang saya kenal dengan banyak pejabat yang memang dalam konteksnya adalah urusan hotel dengan dengan bisnisnya mereka gitu. Jadi mereka bikin event tempat hotel kita gitu. Kira-kira gitulah. Pantesan di bukunya itu ada, saya pikir hanya setahu saya ya, sependek pemahaman saya dan pengetahuan saya, satu-satunya buku yang testimoni di covernya itu, di cover belakangnya itu Presiden Joko Widodo. Betul. Presiden, bukan secara personal gitu ya Pak ya? Iya. Jadi udah kenal Pak Joko Widodo sejak Bapak di sana? Betul sekali. Jadi udah kenal Pak Jokowi sejak beliau menjadi wali kota. Semenjak beliau jadi wali kota. Gitu. Dan kebetulan setelah kita berhubungan baik lah
Ya, maksudnya berhubungan dalam konteks ini ya urusan pekerjaan gitu. Nah, kan ada wisata, kuliner segala macam. Ya. Nanti kita bongkar ya Pak ya. Cuman ini menarik kayaknya nih. Bisa jadi thumbnail gitu. Gitu. Saya tunda dulu diskusi itunya. Tapi saya ingin memperdalam mengenai hotel dulu nih Pak. Pak, kalau kita bicara mengenai hotel gitu ya. Saya kira dulu kan Bapak sampaikan tadi ada budget hotel. Bahkan kalau saya waktu ke Singapura itu hotel tuh cuma ruko gitu loh. Jadi hotel berapa kamar gitu. Saya kepikiran tadinya sebelum kenal dengan Bapak nih, yang punya hotel itu pasti orang kaya gitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Orang yang bisa memiliki hotel, mungkin budget berapa, tipenya apa, bagaimana menentukannya, boleh cerita sedikit Pak? Kalau dulu ya, jadi ketika saya jadi GM hotel pun saat itu saya masih berpikir bahwa yang punya hotel adalah orang kaya. Jadi kira-kira tahunnya ya anggap aja tahun 2010 ke belakang deh. Tetapi semenjak itu saya melihat bahwa ternyata orang yang bisa punya bisnis hotel itu bukan hanya orang kaya. Apalagi setelah adanya disrupsi pandemi tahun 2020. Nah itulah muncul satu konsep hotel baru dan hotel mengalami evolusi. Antara lain adalah ada glamping. Glamping itu cukup dengan modal misalnya tanahnya sewa juga bisa. Oh tanahnya sewa bisa gitu ya. Atau collab dengan yang punya tanah. Modalnya mungkin se-M juga bisa. Gitu. Nah itu udah mulai tuh. Hotel kok cuma modal se-M. Bisa. Tapi kalau se-M itu kan jenis glampingnya pasti jenis glamping yang biasa banget. Ya, nah kemudian ada lagi yang konsep hotel kapsul. Yang tadi Bapak bilang. Yang tadi Pak Dede bilang adalah yang dari ruko. Yang dari ruko. Nah, itu kapsul ya? Itu kapsul. Itu juga banyak. Cuma hotel kapsul memang di Indonesia belum begitu tepat menurut saya saat ini. Karena orang Indonesia tuh tetap ngelihat kalau hotel langsung suruh posisi tiduran. Kan kapsul gitu Pak. Nggak bisa berdiri Pak di kamar. Iya, langsung tiduran. Langsung tiduran. Okay. Dia merasa mungkin agak worried lah. Gitu mereka agak worried kalau sampai nanti ada apa-apa. Gimana nih cara kaburnya misalnya. Iya gitu, betul. Ya kan? Betul make sense sih. Gitu. Nah itu kemudian ada villa. Nah kalau kita sebut kata-kata villa, konotasinya jangan seperti kita anggap villa zaman dulu yang ditawarin kalau malam pakai senter di gitu puncak. ya. Itu beda. Bukan, ya? beda. Beda. Ya. Villa ini adalah villa dengan private pool yang dijual bisa sampai 10 juta bahkan sampai 20 juta per malam. Oke. Gitu loh. Nah, ini juga mulai banyak pasarnya juga. Demand-nya juga sangat tinggi. Kemudian ada lagi hotel yang konsepnya adalah co-living. Co-living itu adalah konsep hotel yang kamarnya dibersihkannya cuma 3 hari sekali. Oh gitu. Jadi tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Ini kos-kosan ya atau semi kos-kosan atau beda? Mungkin bisa dibilang hotel sebenarnya, tapi dia tidak menyediakan amenities yang komplit. Oh, oke. Jadi benar-benar hanya sabun aja Pak Dede. Oh, casnya tetap per hari ya? Tetap per hari. Okay. Gitu. Jadi dapurnya itu di-sharing, selikaan di-sharing, kulkas di-sharing, sampai dengan ada juga disiapkan di sana co-working space juga bisa dipakai. Semuanya pokoknya di-sharing, makanya disebut co-living. Co-living. Oke. Gitu. Ada lagi jenis lain? Itu terus kemudian butik hotel juga mulai muncul. Khususnya butik hotel ini munculnya adalah ketika orang dulu berpikir bahwa punya hotel jumlah kamarnya harus banyak. Ternyata ada yang coba bikin butik hotel kamar cuma 6, dijual laku dan dia bisa pakai nama hotel. Padahal cuma 6 kamar. Enggak ada aturan ya memang ya Pak ya? Boleh menyebut sebagai hotel atau tidak? Enggak ada ya? Enggak ada aturan. Enggak ada aturan. Jadi boleh aja, tapi kalau secara perizinan tetap harus dilengkapin ya kan. Iya. Cuman kalau kita mau nyebut nama hotel kayak nama guest house atau nama lodgement boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman apakah pasar bisa menerima itu, yang Anda sebut hotel bisa menerima itu apa tidak kan pasar yang menentukan. Iya, betul. Jadi, nah sejak itu kemudian mulai tuh rame orang pada bikin butik hotel. Tapi butik hotel pun ada juga yang sampai dengan 150 kamar juga ada. Oh itu butik hotel juga ya? Butik hotel juga, tapi ada juga hanya 6 kamar juga. Ada juga gitu loh. Jadi definisi butik hotel itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau kita balikin ke industri perhotelan yang disebut butik hotel itu jumlah kamar kah atau ukuran kamar atau apa jadinya? Butik hotel itu sebetulnya adalah konsep hotel yang punya pasar spesifik, punya interior juga yang spesifik, dan hotel itu biasanya punya storytelling yang kuat. Nah biasanya dia dilayaninya lebih personal.
Nah, jadi kalau udah disebut butik, dia harus punya interior yang punya storytelling yang kuat. Gitu. Jadi nggak boleh salah-salahan, kira-kira gitulah. Jadi, nah jumlah kamar nggak menentukan. Itu Jadi atau bukan ya? bebas aja sih jumlah kamar. Oke, misalkan saya mau buat hotel rumah Jawa, oke. Boleh berarti Pak. interiornya itu butik masuk ya? Bisa. Berarti interior segala Iya. macam Jawa banget Iya. gitu ya? Oh gitu ya. Jadi dengan jumlah kamar cuma 6, 10, bahkan sampai dengan 100 pun nggak ada masalah. Oke. Gitu. Jadi ketika kita ingin bangun hotel Iya. Di suatu tempat gitu, Iya. yang kita tentukan itu jumlah kamarnya dulu atau apa? Karena kalau jumlah kamarnya banyak, kayaknya orang bisa lebih leluasa nih, bahkan datang pun go show itu bisa dapat gitu. Betul nggak seperti itu Pak? Bahwa kita misalkan saya punya lahan contoh saja. Iya. Berapa puluh hektar gitu ya. Saya di Majalengka misalnya contoh saja. Saya mau buat cukup untuk 600 kamar gitu ya. Bagus dong. Orang jadinya saya bisa penghasilannya banyak dan orang bisa banyak pilihan kamar nih kalau mau liburan. Betul nggak seperti itu Pak? Kalau kita mau bikin hotel, yang perlu kita perhatikan pertama kali itu adalah lokasi, kemudian kedua konsep, ketiga adalah investasi. Nah kalau ketiga ini sudah kita fulfill, kita udah dapat paling enggak tingkat kesuksesan awal sebesar lebih kurang 40% lah. Tapi kalau udah salah lokasi, salah konsep dan salah investasi, ini masalah besar nih. Oh bisa salah ya? Bisa boncos, bisa salah Pak Dede. Jadi misalnya dia bikin konsep hotel yang salah di lokasi yang salah dan investasinya pun agak gedean. Contoh misalnya kita ambil satu daerah yang daya belinya tuh hanya di maksimal mentok di bintang 3. Tapi karena dia orang kaya, dia ngotot bikin hotel bintang 5. Nah, ini kan jadi masalah karena investasi di bintang 3, bintang 5 kan jauh. Beda banget. Nah, beda banget, jauh banget. Nah, jadi hotelnya bisa nggak dijual? Bisa, tetap dijual secara harian bisa. Cuman akhirnya BEP-nya menjadi mundur. Gitu. Makin lama ya? Iya, dan kenapa? Karena harganya ketarik turun. Karena daya belinya di bintang 3 dibikin di bintang 5. Harusnya misalnya katakanlah per malamnya dijual 2 juta. Tapi daya beli hanya mentok hanya bisa di 1 juta. Ya sudah, dia akan jual tetap di 1 juta. Bisa nggak? Ya bisa, tapi daya belinya kan 1 juta. Akhirnya kan dia jadi mundur BP-nya. Karena harganya ketarik turun. Gitu. Daya beli Pak, ini dilihatnya dari mana sih? Dari masyarakat sekitar hotel atau dari apa biasanya? Iya. Daya beli ini kalau di hotel kita biasanya melihat pertama ya Pak Dede, kita ngelihat dari apakah paling gampang apakah sudah ada benchmark hotel sebelumnya, itu kita pakai sebagai benchmark. Kalau itu belum ada, kalau itu misalnya itu belum ada, nah kita tentukan dulu bahwa hotel di daerah ini ada di daerah yang secara ekonomi di level berapa nih, gitu ya kan? Apakah di kota nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5 di Indonesia. Nah itu penting. Kemudian dari UMK masyarakat itu juga kita harus lihat. Ini juga penting. Kemudian rata-rata yang katakanlah ada nggak daerah situ tuh banyak source of business. Seperti pabrik, kampus, bank dan lain-lain yang mensupport pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi atau perputaran uang. Nah, jadi kalau banyak source of business di daerah situ, nah itu juga udah bisa dibilang berarti secara ekonomi kuat. Nah, itu juga bisa menjadi patokan atau analisa melihat daya beli. Daya beli menentukan harga dan investasi seperti apa yang cocok. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi mulai dari apakah sudah ada hotel sebelumnya, UMK-nya kita lihat, ya kan? Perputaran uang kita lihat, source of business kita lihat. Ya kan, nah itu kira-kira kita bisa lihat. Gitu. Nah kalau bicara mengenai hotel, sejak dulu yang saya selalu pikirkan itu adalah hotel itu pasti kalau nggak di daerah wisata di kota besar nih Pak gitu. Artinya sebetulnya hotel itu peruntukannya buat yang wisata aja sama yang berbisnis tapi di kota besar karena nggak mungkin ke kampung bisnis gitu. Gitu. Tapi yang Bapak sampaikan tadi justru di kota-kota kabupaten segala macam itu, bahkan di kotanya bukan di daerah pesisirnya atau di ini, itu banyak hotel-hotel loh sekarang Pak. Betul. Itu untuk siapa? Untuk yang berwisata kan nggak mungkin ke kota kecil gitu ya. Untuk siapa sebetulnya hotel-hotel itu biasa diperuntukkan? Nah ini yang menarik Bapak Dede. Inilah yang akhirnya kita waktu itu ketika mendirikan perusahaan operator ini, kita tidak mau compete dengan
giant-giant yang udah gede-gede. Karena mereka fokusnya di kota-kota besar. Di Solo juga banyak dong ya yang besar. Banyak banget. Kalau kita bersaing dengan mereka, kita habis lah pada saat itu. Nah, kemudian kita putuskan untuk kita fokus ke kota-kota kedua dan kota-kota ketiga yang ada di Indonesia, atau masuk ke kota-kota kabupaten. Nah, di kota-kota ini ternyata demand akan hotel tuh udah tinggi. Karena mereka tuh nggak tahu gitu loh. Tapi begitu mereka dibikinin hotel di situ, itu mereka jadi menganggap hotel ini sesuatu yang sangat membuat level ekonomi mereka tuh kayak naik gitu loh. Jadi mereka bikin acara di hotel, wedding di hotel, meeting di hotel, tukar cincin di hotel, tunangan di hotel. Iya. Trennya ke sana ya? Trennya ke sana, ulang tahun di hotel, dan ketika itu diadakan di hotel dan itu terjadi di hotel, akhirnya mereka punya semacam rasa kebanggaan dengan lingkungan mereka, dengan komunitas mereka, gitu loh. Nah, makanya rame Pak Dede akhirnya. Bahkan ketika pandemi, yang rebound duluan hotel yang kami kelola di Indonesia itu adalah hotel-hotel yang ada di kota-kota kedua, kota ketiga. Kita sudah rebound back to normal itu sejak kira-kira bulan Oktober 2020. 2020 sudah udah mulai normal. Sementara di kota-kota besar itu masih 2021 tuh baru normal, itu pun di akhir 2021. Iya, itu tapi di daerah lebih dulu dia. Teman-teman di Bali itu kan 2020 Oktober sampai awal 2021 itu kayaknya kasihan banget masih ya. Berat banget. Masih tapi berat. Justru di daerah udah muncul ya. Oke. Jadi ada kebanggaan nih dari misalkan daripada nikahan kemudian tenda biru nyewa panas-panasan, lebih baik di hotel, dan hotelnya pasti hotel tadi ya, hotel yang bukan mewah dong. Kalau hotel mewah kan rate-nya tinggi gitu ya. Nah, justru hotel-hotel yang dikelola Azana ini jadi pilihan mereka ya. Betul. Bahkan tukar cincin di hotel itu kan keren banget sih. Betul. Perpisahan gitu ya. Gitu jadi ya, SMA gitu, arisan, gitu. Arisan, reuni, kemudian ulang tahun. Tapi yang paling sering adalah meeting yang paling sering. Pemda, dinas gitu ya. Oke. Gitu. Ya luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau bicara hotel tadi kita bicara investasi, konsepnya, kemudian juga daya beli masyarakat itu kan penting banget. Nah sekarang mungkin yang saya tanya gini Pak, itu kan hotel harus dijalankan oleh orang. Ya. Saya pernah beberapa kali ke hotel yang kalau nyari orang itu susah gitu hotel itu. Iya, gitu. Iya. Ada juga yang waduh banyak banget gitu ya. Dikit-dikit ketemu orang hotel ramah gitu, kadang-kadang senang gitu. Tapi kadang-kadang ada hotel yang ini. Trennya gimana sih Pak? Hotel itu harus banyak orang kah? Supaya tamu merasa ada yang servis, ada yang nemenin, ada yang nanya, ada yang greeting gitu ya. Atau sebetulnya sekarang trennya nggak seperti itu, karena mungkin saya pernah ya lihat di berita walaupun belum pernah. Itu hotel itu sangat efisien sekali jumlah orangnya. Jadi dari mulai booking, dikasih kode, datang ke hotelnya, kemudian masukin pinnya, udah keluar kuncinya. Kita masukin dari mulai booking sampai check out itu tidak ketemu orang Pak. Nah itu kan ekstrim ya efisiennya gitu ya teknologi ya. Nih sebenarnya trennya kemana sih Pak industri perhotelan itu tadi? Banyak orang kah atau makin efisien sebetulnya? Kalau trennya sudah pasti makin efisien. Jadi arahnya memang menciptakan satu tim hotel yang ada di hotel itu harus bisa menjadi expert generalis. Sehingga satu orang bisa mengerjakan banyak hal. Nah makanya dulu zaman saya masih bekerja di hotel, itu rasionya rata-rata hotel itu adalah 1:1, bahkan 1:1,5. Artinya kalau 100 kamar harus punya 100 karyawan. Kalau bintang 4, bintang 5 malah 100 kamar itu harus punya 150 karyawan. Oh gitu ya, dulu gitu ya? Dulu gitu. Oke. Tapi begitu ada teknologi, nah begitu jadi hotel yang cerdas adalah harus invest di teknologi dan invest di SDM. Biar SDM-nya pinter dan dia juga bisa pakai teknologi. Sehingga yang tadinya tuh 1:1 atau 100 kamar adalah 100 karyawan, sekarang enggak. Sekarang 100 kamar cukup dengan 30 karyawan. Oh gitu ya? Iya. Jadi trennya ke arah sana karena SDM semakin mahal, ya kan. Kemudian SDM juga ya ngaturnya juga enggak gampang ya kan. Keluar masuk, UMP naik gitu segala macam. Jadi faktor yang harus diurusin kalau di SDM itu cukup banyak. Nah makanya dengan adanya teknologi, kemudian invest di SDM, kemudian kita juga melakukan alokasi jam kerja secara tepat, ini bisa membuat memang jumlah karyawan hotel menjadi lebih sangat efisien sekali. Gitu. Tapi kalau untuk bintang 5 Pak Dede itu masih tetap. Masih tetap. Karena dia kan beda ya, dia lebih ke full service hotel yang memang
ya mau nggak mau, namanya bintang 5 orang bayar per malam 5 juta, 6 juta. Kalau yang melayanin cuma sedikit pasti kita komplain. Komplain mana ya nih kan? gitu Iya, ya, kita mau dilayani dengan cepat, ya iya. kan? Kita bahkan belum minta sudah kira-kira gitulah. Iya, kita belum ngomong, belum minta, mereka sudah tahu apa yang kita mau gitu lah. Itu kalau bintang 5 begitu. Iya. Gitu. Jangankan ini apa namanya di pesawat telepon sudah jelas mau telepon kemana ada nomornya, tetap aja ke operator dulu. Iya. Udah paling gampang. Iya, benar. Kalau operator dulu nanti nanya ini di mana, bukannya seperti itu ya. Iya. Jadi itu bawahnya kayak gitu tuh. gitu. Azana ini kan bukan di bintang 5 mainnya, belum ya Pak ya, tapi bintang 3, 4 dan budget ya Pak ya. Berarti kalau trennya ke sana, efisiensi SDM berarti Azana juga sudah menerapkan teknologi ya Pak ya. Artinya gini, maksud saya seberapa rumit sih memastikan 82 hotel yang dikelola Azana ini dan teknologi seperti apa? Ya. Apakah owner-owner yang mempercayakan ke Bapak ini pengelolaannya jadi lebih cepat kalau melihat wah ternyata revenue saya naik nih, okupansinya tinggi dan semudah itukah Azana bisa memfasilitasi teknologi di setiap hotel yang dikelolanya? Iya, jadi kita dulu Pak Dede ketika masih 7 hotel itu pusingnya bukan main. 7 malah pusing? Pusing banget Pak. Pusing banget dan ngaturnya tuh susah. Tapi ketika sekarang udah 82, yang insya Allah sampai akhir tahun depan bisa 100 lah kita. Oke. Karena udah mulai under construction. Mungkin bisa lebih. Kita lebih mudah Pak Dede. Karena Azana sendiri sampai dengan hari ini kita tuh invest dan menggunakan sekitar kalau nggak salah ada 15 teknologi yang kita pakai. Oh 15 teknologi. 15 teknologi. Itu mulai dari contoh misalnya kita punya booking engine sendiri. Oh punya sendiri selain OTA yang terkenal itu sendiri punya ya? Betul. OTA yang terkenal itu kita tetap pakai sebagai mitra strategis kita, ya kan? Terutama untuk hotel-hotel baru yang baru buka, mereka punya peran sangat penting dan untuk melakukan exposure, ya kan. Nah, tetapi kita melengkapi adanya OTA, melengkapi adanya OTA itu kita punya sendiri booking engine. Booking engine toh itu nggak cukup, itu harus digerakkan atau dikelola oleh sistem lagi Pak Dede, yang namanya channel manager. Channel manager. Kita invest lagi ke channel manager. Itu apa? Teknologinya apa sih Pak channel manager itu? Jadi dia mengatur bookingan tanpa orang kira-kira gitulah. Kalau orang kan harus buka tutup nih malam kita naikin harga misalnya, siang harganya kita rendahin, demandnya lagi tinggi di kota, ya kan kita naikin harga, demand lagi sepi kita turunin harga. Itu kan manual Pak. Sekarang udah pakai sistem. Oh berarti itu sendiri tapi terintegrasi dan booking. Betul. Gitu. Jadi ada lagi. Itu belum cukup Pak Dede. Belum cukup ya. Bahwa ternyata ketika ada orang yang booking di booking engine kita, ini harus menjadi ekosistem. Kita invest lagi di yang namanya loyalty program. Jadi ada program loyaltinya gitu loh, menjadi ekosistem supaya dia nggak kemana-mana, dapat poin reward. Kalau dia booking lewat Azana Booking Engine, namanya Azana Hotel, dapat poin reward. Jadi banyak sekali review management, kemudian sistem untuk sales and marketing. Kalau bisa cross sell produk juga dong. Bisa dengan hotel-hotel di grup Azana yang dikelola. Betul sekali. Jadi memang menurut saya ya Pak Dede, kita tuh harus mengadopsi teknologi. Karena teknologi ya Pak Dede lebih pakar ya di sini ya. Beda tapi segmennya. Beda segmennya. Kita harus mengadopsi teknologi karena dengan adanya teknologi kalau di hotel ini kita merasakan betul pekerjaan menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat dan lebih banyak mengurangi adanya human error. Itu. Jadi teknologi ini sangat membantu sekali lah. Gitu. Nah makanya kita nggak berhenti nih. Bahkan kita sekarang lagi invest lagi untuk yang insya Allah akan kita launching di tahun depan di bulan Februari itu Super App. Super Apps itu super apa app. Tuh? Isinya apa aja bisa super gitu? Isinya terintegrasi antara Booking Engine dengan sistem payment gateway. Punya sendiri payment gateway-nya? Belum third party ya? Masih third party. Dengan loyalty program, dengan channel manager dan lain-lain. Tetapi lebih cepat dan lebih seamless. Kalau kemarin gitu. Tuh diintegrasikan, sekarang udah dalam satu sistem kurang lebih nanti. Iya betul sekali. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih seamless lagi, dan lebih user friendly lagi gitu. Seperti yang dipakai di OTA. Nah ini insya Allah akan kita launching di bulan Februari. Itu selesai kita mau invest lagi di CRS, Central Reservation System.
Jadi reservasi semuanya akan tersentralize di Azana. Nah, tapi itu ntar kita bahas lagi kan itu agak ribet kayaknya. Ya. Itu hotel yang tidak di bawah operationnya Azana juga bisa gabung di sana nanti? Saat ini belum. Atau khusus untuk Azana ya? Khusus untuk berarti Azana justru dulu. itu keuntungannya ya? Ya. Kalau gabung di Azana Group atau operatornya adalah Azana, itu sudah bisa menikmati super apps tadi ya Pak ya? Ya. Oke, Betul. luar biasa sekali nih. Ya. Ini teknologi penting banget, apalagi Sangat sekarang penting. kadang-kadang orang, kayaknya saya juga kalau booking nggak telepon deh Pak. Ya, Udah langsung ya. nyari di OTA atau apalagi punya ini sendiri ya Pak ya? Iya. Nah, cuman betul. saya ada pertanyaan nih Pak. Kadang di musim liburan gitu ya, atau ada acara tertentu gitu, konser atau di satu wilayah gitu ya. Misalkan katakanlah Bandung gitu ya. Saya pernah tuh mau liburan di sana, diundur-undur deh nanti gitu ya. Yang harganya biasanya 1.200.000 atau yang paling tingginya kamar itu misalnya 3 juta. Tiba-tiba kok harganya bisa sampai 23 juta itu tadi ya, si channel manajernya gitu ya. Biasanya seperti itu pertama karena demandnya sangat tinggi. Mungkin di daerah situ atau di kota itu lagi ada acara ya. Jadi hotel semuanya penuh. Nah kemudian tinggal sisa 1 kamar atau 2 kamar. Otomatis kalau itu nggak dipegang atau nggak dikelola oleh channel manager, dia akan langsung naik harganya menjadi nggak rasional. Gitu. Tapi kalau pakai channel manager dia naik cuman tetap rasional naiknya. Kan nggak mungkin kalau biasanya dijual katakanlah 500.000 atau naik ke 20 juta kan nggak rasional juga seperti itu. Iya. Gitu. Tapi ada loh Pak. Ada gitu ya. Berarti banyak, itu masih manual berarti masih ya. manual. Makanya ini ada yang beli gak sih gitu ya. Segitu ya nggak bakalan segitu amat kali gitu naiknya. Tapi ternyata dengan channel manager ini bisa lebih rasional ya. Betul. Memang naik gitu ya. Tapi kan disesuaikan lah. Gak mungkin sampai beberapa kali lipat gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak. Saya punya teman juga di sistem perhotelan ya. Dengar betul gak sih kalau hotel itu memang okupansi itu gak bakalan 100%. Karena harus selalu ada giliran untuk di-maintain. Betul gak Pak? Iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi memang kan misalnya, jadi makanya kalau orang mau bangun hotel, itu kan yang kita harus cek pertama kali bukan desain hotelnya, bukan konsep hotelnya, tapi kita lihat dulu pertama kali adalah demand-nya, ada nggak? Jadi kita mulai dari pasarnya dulu. Pasarnya ada berapa? Jangan sampai pasarnya sedikit bikin hotelnya 200 kamar misalnya. Sehingga nggak keisi. Karena kita kalau bikin 100 kamar ya kita pastikan keisi seminim-minimnya 80 kamar. Bikin 100 kamar hanya keisi setiap hari 40 kamar, bikin aja 40 kamar kan gitu kira-kira. Nah makanya okupansi memang nggak bisa keisi penuh terus tiap hari. Tetapi biasanya ada kota-kota tertentu yang justru di weekdays-nya tuh rame, weekend sepi. Oh gitu, kebalik ya? Ada yang di weekdays-nya sepi, weekend-nya rame. Terutama di tempat-tempat wisata. Itu biasanya weekdays sepi, weekend-nya rame. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang daerah-daerah tertentu weekdays-nya rame, weekend-nya sepi. Itu juga banyak yang kayak gitu. Bisa di load balancing gak sih Pak? Artinya gini, jangan sampai weekend aja penuh. Hari biasa itu kan gak mungkin karyawannya juga dirumahkan di hari weekdays kan misalkan gitu. Betul. Tapi membuat itu jadi ya tidak terlalu jatuh-jatuh banget okupansinya di hari weekdays misalkan karena kalau penuhnya weekend itu bisa gimana caranya? Apakah promosi marketing itu sangat berpengaruh atau tidak Pak? Bisa banget, bisa banget. Okay. Makanya yang pertama kita lakukan contoh misalnya ya. Kita mau bikin glamping. Atau mau bikin glamping aja lah yang paling gampang. Glamping itu kan udah jelas kalau yang namanya glamping adanya di pegunungan atau di dekat pantai atau di hutan misalnya. Itu kan biasanya ramenya kalau pas weekend. Weekdays dia sepi. Nah, bagaimana supaya weekdays rame ya? Sediakan fasilitas meeting room. Untuk menangkap pasar corporate, untuk menangkap pasar meeting di weekdays. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika weekdays kita juga harus sering membuka yang namanya flash sale. Jadi program flash sale kita itu bisa kita buka di OTA. Gitu. Nah, jadi lebih murah lah intinya gitu lebih ya. Murah flash sale. Kemudian kita juga bisa menerapkan sistem early bird. Jadi booking supaya kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Gitu. Jadi jangan sampai ini udah tanggal 1 kita buka program early bird-nya. Ini udah tanggal 15 kita buka program early bird baru tanggal 13 itu udah terlambat. Kalau kita mau buka program early bird ya jauh-jauh hari. Kurang 3 minggu, kurang 2 minggu. Jadi orang juga yang akan booking ada persiapan. Gitu. Terus juga kadang ada juga yang misalnya dia menginap 3 malam hanya bayar 2 malam. Itu juga bisa juga berlaku di weekdays. Ada juga yang dibundling dengan breakfast, lunch, dinner. Bukan cuman breakfast aja tapi juga breakfast, lunch, dinner.
sama misalnya katakanlah refleksi kayak Oh, gitu-gitu. plus itu ya. Plus itu Oke. refleksi itu bisa juga dipakai di weekdays. Nah, terus tetap Pak Dede, di luar itu ya yang namanya growth engine-nya tetap harus berjalan. Seperti ya kita kolaborasi dengan call ya Pak Dede ya. Call-nya juga harus call yang secara profesi maupun positioning-nya pas yang akan kita bidik ya kan untuk yang untuk narik market weekdays. Kemudian iklan di Google Ads, sosmednya tetap harus. Tetap jalan. Sampai kapan ya? Kalau hotel bisnisnya masih buka ya selamanya tetap harus iklan. Nggak bisa cuman sebulan habis itu enggak. Oh selamanya justru Selamanya. ya? Jalan terus ya? Jalan Oke. terus. Karena terus. beroperasi 24 jam juga gitu ya. Selama Iya. jalan terus. Jadi itu tetap harus jalan kayak gitu. Kemudian collab dengan influencer tetap harus jalan. Nah, itu tetap Pak Dede. Yang gitu-gitu itu kan basicnya lah ya. Basicnya tetap gitu-gitu jalan. Nah tetapi juga hotel kalau hanya membuat atraksi di weekend ya dia datang di weekend. Coba deh bikin atraksinya di weekdays. Gitu loh. Atraksi kan untuk narik orang nih. Ya, narik traffic nih. Gitu ya kan. Kalau udah ada atraksi baru ada traffic. Ada traffic baru ada bisnis. Ada bisnis baru ada cuan kan gitu. Jadi kalau nggak ada atraksi nggak ada pecuan kan gitu. Iya makanya kadang-kadang saya suka lihat di hotel yang ada wisatanya itu di hari biasa. Soalnya ada jadwal juga tuh. Misalkan lomba apa buat anak-anaknya gitu. Tidak hanya di weekend tuh, tapi di hari biasa juga itu salah satu ya. Atau manggil ini band atau apa, tapi bukan di weekend. Di weekdays itu salah satunya ya. Cooking class juga bisa. Cooking class betul tuh sering saya lihat tuh gitu ya. Iya, cooking class juga bisa. Kemudian lomba-lomba untuk anak-anak TK SD misalnya, lomba memasak tapi nggak masak beneran ya, cuman katakanlah hanya noping donat misalnya ya kan. Cuman gitu aja. Gitu doang gitu. Udah senang orang Udah senang banget. Bisa ditinggal renang. Ya, kira-kira gitulah. Oh gitu. Iya. Berarti ilmunya banyak ya di hotel itu ya, tidak hanya bintang, mungkin ilmu mengelola hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 maupun budget beda-beda ya Pak ya? Ya sebetulnya dasarnya sama. Dasarnya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan customer. Oh gitu ya, semua gitu. hotel ujungnya itu ya? Dasar itu. Jadi pokoknya pertama kita harus memberikan solusi terhadap permasalahan customer. Kemudian yang kedua kita membahagiakan customer. Gitu aja. Ya? Dasar itu dulu. Bintang 1 sama bintang 5 sama. Oke. Nah ini saya nggak tahu nih, pertanyaan ini mungkin bagaimana Pak Diki jawabnya nih? Kan Pak Diki menjalankan operator hotel gitu ya. Berarti kan mengelola hotel 82 tadi gitu ya. Sementara setahu saya juga Pak Diki itu ada training bagaimana cara membangun hotel, mengelola hotel, how to marketing hotel dan sebagainya itu kan bisa dilihat kompetitor Pak. Maksud saya adalah kenapa seorang pengusaha operator hotel itu juga ada workshop training mengajarkan orang-orang bagaimana cara mengelola hotel, kan itu jadi menumbuhkan kompetitor gitu gak sih Pak? Iya. Awalnya begitu pemikirannya begitu. Itu mungkin awal-awal saya berpikir begitu. Awalnya kami berpikir seperti itu. Tapi setelah kami diskusi dengan tim yang ada di kantor, juga dengan pihak IO-nya juga, ya kan, kita akhirnya berpikir berbeda. Kita berpikir lebih ke paradoks ya. Jadi artinya justru dengan kita tuh sharing ini adalah cara kita untuk bisa mendapatkan new client. Gitu. Oke, bagi Azana. Iya, bagi Azana, karena kita nggak bisa hanya terus-terusan hard selling terus. Hard selling terus itu berat Pak Dede. Ya, makanya Azana memutuskan kita bikin acara webinar itu setiap kalau nggak salah 3 minggu sekali secara online. Kemudian kita bikin workshop itu setahun 4 kali workshopnya. Nah, itu memang tujuannya adalah kita untuk memberikan edukasi kepada para calon-calon pengusaha hotel atau calon-calon pengusaha apapun lah yang mau bikin hotel. Semua kelas, mau bikin hotel kelas glamping, kelas resort, kelas villa atau bintang 4, ya kan, yang high-res building, kita akan ajarin tuh di situ. Termasuk ada juga yang ikut, ternyata orang-orang dari perbankan juga ikut, mereka pernah. Ada juga yang ikut, bahkan GM hotel ikut banyak. Ada juga yang ikut, bahkan CEO seperti saya juga ikut. Mereka juga ikutan di situ. Jadi operator lain ada juga dong, mungkin nggak tahu gitu ya. Operator lain ikutan tuh, ada yang terang-terangan CEO-nya datang, ada yang nyuruh anak buahnya. Oh gitu ya. Timnya ada, tapi malu-malu itu yang kayak gitu ya. Pertama masih malu-malu. Begitu sudah kita makan siang, saya korek-korek masih belum. Pas makan malam baru dia ngomong. Oh ternyata gitu. disuruh bos lo nih gitu.
Iya. Gitu. Oh ternyata salah satu soft selling atau bangun awareness, edukasi justru ujungnya salah satunya bisa jadi klien ya Pak ya? Iya, Nah, karena kan kita mulainya ya kalau kita lihat di sistem funneling kan gitu Pak Dede, ya kan. Pertama mulai dari cold target itu dia ngikut, dia mungkin masuk ke landing page kita. Betul. Habis itu dia masuk, begitu dia tertarik, dia masuk ke mengikuti webinar. Nah, itu masuk ke warm target. Ya. Setelah itu webinar dia tertarik, dia akan ikut ke workshop. Itu sudah hot target tuh. Hot target. Itu. Nah, di situ kita semua berikan edukasi dan saya tidak promosi Azana sama sekali. Sama sekali. Saya benar-benar murni 100% itu memberikan edukasi tentang membangun hotel dari nol sampai menjalankannya, sampai hotel tuh gimana bisa sustain gitu. Tapi ya namanya orang kan tahu juga kalau saya adalah CEO-nya Azana. Otomatis juga mereka banyak, justru mereka saya nggak buka tentang Azana sama sekali. Mereka malah banyak tanya, Pak, gimana caranya kerjasama dengan Azana? Nah, gitu. Akhirnya kan gitu juga. Gitu juga gitu ya. Gitu, iya. Jadi peserta webinar atau peserta workshop Bapak itu tidak selalu jadi kliennya Azana kan? Tidak selalu. Ada yang jadi klien orang lain atau memang bangun sendiri atau bangun sendiri gitu ya. Ada nggak sih Pak yang betul-betul akhirnya sukses nih Pak? Entah di dalam grup Azana atau ini seperti apa sih suksesnya mengelola hotel itu? Indikatornya apa sih sebuah hotel sukses baik yang dikelola Azana ataupun bukan, yang mungkin Bapak mentoring sendiri? Jadi banyak banget Pak Dede alumni workshop Revolusi Bisnis Hotel ya, yang akhirnya mereka mendirikan hotel dan sukses banyak banget. Bahkan banyak alumni kita juga yang sekarang nih hotelnya yang tadi cuma 1 sekarang udah 3. Oke. Gede-gede semua lah gitu. Ada yang tadinya dia coba-coba dia bintang 1 yang dibangun. Setelah hotel itu, kok coba-coba? Iya, coba-coba. Gak masuk. Makanya logika saya hotel coba-coba yang kecil dulu. Hotel budget dulu dia bangun. Sukses bikin hotel bintang 3. Sukses lagi bikin hotel bintang 4. Jadi satu klien kita bisa sampai 3 hotel. 3 hotel. Nah, ini banyak yang sukses. Jadi indikator bisa dibilang mereka tuh sukses adalah kalau dari kami itu adalah kami melihatnya berapa owner share profit yang kita berikan setiap bulannya. Nah, owner share profit yang kita berikan setiap bulan itu kita menggunakan benchmark dari harus lebih tinggi dari persentase pasar saham. Oke. Contoh misalnya kalau yang sukses ya Pak Dede ya, itu kita bisa setor ke owner tuh rata-rata di atas 27% per tahun. Oh, itu besar ya kalau besar. Itu berarti yang sukses gitu ya. Itu yang sukses. Besar itu. Ya, karena kan kalau kita lihat bunga deposito cuman 3%. Iya. Kemudian reksadana mungkin hanya 8%. Pasar saham mungkin hanya sekitar 14%. Ini kan bisa 27%. Apalagi properti 11-12%, 13-15% maksimum gitu ya. Betul. Nah, inilah yang kita menjadi salah satu salah satu faktor yang bisa dibilang ini adalah sukses. Kemudian yang kedua, setelah kita kasih setoran seperti itu, yang kedua biasanya nih owner juga ngelihat komen-komennya di OTA itu bagus-bagus. Dia seneng gitu. Yang ketiga, teman-temannya juga banyak yang nginep dan memberikan rekomendasi. Hotel lu bagus, kemarin gue nginep di sana misalnya. Nah, itu juga dia punya pride lah. Punya proud lah. Punya kebanggaan sendiri gitu loh. Nah, itu yang membuat akhirnya dia bangun lagi yang kedua, ketiga, dan dia juga kadang-kadang memberikan rekomendasi kepada temennya yang mau bikin hotel gitu. Gitu ya. Oke. Pak Diki kan di hotelnya ya. Saya tuh kalau dengan keluarga ya, istri saya atau anak saya tuh paling seneng tuh kalau nginep di hotel itu breakfast time-nya gitu ya. Makanannya enak. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai GM hotel pasti menghandle juga ya masalah F&B. Tapi untuk hotel-hotel yang ada di operatornya Azana ini, sampai Pak Diki urusin gak sih? Hotelnya itu sampai, kan kalau kadang-kadang saya jadi nggak nginep di hotel itu karena istri saya nggak enak makanannya gitu. Sampai ngurusin F&B-nya gak sih Pak? Semua. Semua. Jadi kita ngurusin dari mulai breakfast-nya, F&B-nya, sampai dengan meeting room-nya, sampai marketingnya, digital marketingnya, sampai semua Pak Dede. Konten-kontennya semuanya all in kita urusin, sampai dengan finance-nya. Itu kita urusin semuanya. Itulah makanya gunanya operator ada di dunia ini, ada di Indonesia khususnya. Itu adalah owner-owner yang memang pengen bisnis hotel, dia nggak ngerti caranya dan dia pengen bisa menjadi passive income.
Nah, dia harus pakai operator gitu loh. Jadi owner bisa fokus ke bisnis owner saat ini. Nah, biar operator yang menjalankan hotelnya gitu. Jadi itu semua. Tutup mata lah intinya gitu ya. Ya tutup mata banget juga enggak. Tetap ya harus kan? ini tetap ya. Ya harus lihat-lihat juga, harus sering ya. juga berapa kali mungkin ngobrol sama GM-nya. Tapi tetaplah kita yang paling dominan gitu. Karena kalau owner misalnya punya hotel tapi dia masih capek ya. Kalau owner pakai operator tapi dia masih capek juga ngurusin hotel, ngapain pakai operator? Ngapain pakai operator? Gitu, ya kan? Ada potongan juga gitu ya, profit sharing atau apa gitu Betul. Ekstrim nih, Pak Diki nih. Misalkan ya, seseorang punya tanah 1 hektar gitu. Punya uang 10 miliar. Bisa jadi dan tidak harus pusing ngurusin dari awal pembangunan sampai berjalan ke Azana itu. Bisa. Oh, bisa gitu ya. Bisa. Jadi kita ini mulai dari sebelum hotel itu dibangun, artinya kita membuatkan market research, kita bikinin visibility study-nya, dan kita bikinin rekomendasinya. Sampai dengan kita dealkan dengan pihak bank kalau misalnya investor mau pakai uang bank. Oh, sampai gitu ya? Sampai kayak gitu. Cuman yang kita syaratkan kalau dengan Azana, itu nggak boleh lebih dari 50% dari total RAB menggunakan uang bank. Sisanya harus pakai uang owner sendiri. Harus pakai uang owner sendiri gitu. Nah, jadi sampai ke situ. Nah, jadi kalau misalnya ada dana 10M, ya kita akan mengusulkan supaya bikin hotel apa sesuai dengan market research yang udah kita lakukan dan visibility tadi. Berapa kamarnya segala macam itu akan kita buatkan. Termasuk kita bikinin rekomendasinya nanti. Nah, itu semua akan menjadi acuan si owner memulai bisnis hotelnya. Gitu. Nah, di review-review di Azana ini terkait dengan saya konsen banget sih kalau ke restoran itu ke hotel itu restorannya nih kayaknya penting banget ya, apalagi anak-anak saya mungkin keluarga lain juga sama, kalau nggak enak makanannya kan harus ada kos lagi keluar gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, apakah Pak Diki juga kan sukses di hotel sampai 82, ada nggak sih yang minta misalkan Pak saya mau bikin restoran nih gaya hotel, ada nggak kayak gitu? Ada pernah pernah mementori nggak gitu ya, atau ada pernah membantu sebagai konsultan membangun bisnis F&B? Gini Pak Dede, justru Azana itu dulu awal mulanya berdiri adalah konsultan restoran dan catering. Oh, awalnya itu justru? Bukan operator kita dulu. Oh gitu, mulainya dari sana. Dari sana. Di mana? Di Solo. Di Solo. Dan kita udah handle banyak banget restoran, termasuk catering juga. Yang sukses Pak, yang sukses kan tadi hotel banyak yang sukses. Catering hotel sukses banyak, restoran juga banyak. Kalau catering ada satu di Solo, catering besar, namanya Cili Pari Catering. Cili Pari itu punya Mas Gibran. Ya. Mas Wapres sekarang gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi Bapak sebagai konsultannya dulu? Konsultan. Sejak awal? Sejak awal. Oh gimana ceritanya Pak? Boleh ceritain, ini menarik nih. Ya. Boleh ceritain enggak? Udah lama banget tuh dulu ya. Udah gak apa-apa. Ya. Jadi dulu udah lama banget sih, itu tahun berapa kalau gak salah, tahun 2010 kalau gak 2011 ya. Lupa saya. Tapi kira-kira itulah. Antara itu saya waktu itu pernah diajak meeting sama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Saat itu untuk berdiskusi tentang menciptakan satu bisnis, ya kan? Bisnis apa? Kemudian kita berdiskusi. Saya punya usulan gimana kalau bisnis catering, karena pada saat itu kan Pak Jokowi punya gedung Geraha Sabah, tempat orang menikah. Kemudian beliau setuju, dibuatkan satu konsep. Kemudian kita kontrak, dan singkat cerita akhirnya kita dikontrak sampai akhirnya kita mengelola Cili Pari Catering. Oh, sampai gitu. Mengelola, tidak hanya inisiatif tapi sampai mengelola. Dari inisiatif sampai dengan mengelola. Setelah kontraknya habis, kita masih diperpanjang lagi kontrak. Memang gitu kira-kira. Sampai akhirnya sukses ya. Sukses. Nah, kalau sekarang karena kita udah nggak lagi ya, sekarang karena itu kan sudah berjalan dan mereka sudah mengelola sendiri. Sudah jalan sendiri lah mereka, manajemennya dan sebagainya. Berarti dari ideation gitu, bahkan idenya dari Pak Diki ya? Udahlah catering aja gitu ya kan, Bapak punya gedung gitu, gitu ya. Betul. Gitu. Bahkan sampai saya masih inget tuh, sampai kita pernah jalan-jalan ngelihat survei, bukan jalan-jalan, survei ke beberapa catering yang ada di Jogja, di Solo dan juga di Jakarta. Dengan Mas Gibran dong? Dengan Mas Gibran. Beberapa kali, dengan Pak Jokowi pernah sekali bahkan. Pernah sekali. Jadi survei ke beberapa industri restoran dan catering yang sudah catering gede lah, sukses gitu yang udah gede. Oh gitu. Sampai di Jakarta waktu itu. Seru lah. Oke, berarti seru. Ya. Wah, ini nggak tahu nih, ternyata tangan kanannya bisnis, salah satu bisnis Pak Jokowi gitu ya. Dulu dulu
Ya lumayan karena memang beliau kan cukup visioner ya kalau menurut saya dan sangat mensupport sekali ya, dan akhirnya ya klop lah kita. Oh gitu ya. Iya itu. Pak Diki boleh spill nggak sih gimana sih jiwa wirausahanya seorang Mas Wapres Mas Gibran dulu? Ya. Kan Pak Diki mengawal dari awal Cili Pari, walaupun setelah jadi presiden ya Pak Jokowinya udah tidak lagi ya, manajemennya jalan sendiri. Gimana sih suka dukanya atau gimana melihat sosok seorang Mas Gibran nih untuk membesut Cili Pari Catering yang sampai saat ini masih jalan ya? Masih jalan ya, bagus, dan makin besar di sana ya. Oke. Gimana ceritanya? Boleh spill nggak? Sebetulnya kami dikontrak tuh sampai Pak Jokowi terpilih menjadi presiden masih dikontrak. Oh masih dikontrak sebetulnya? Masih itu pas sampai sempat beberapa bulan lah, mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan ya. Gitu. Habis itu kontrak selesai. Itu jadi saya memang melihat dari dulu kayaknya Mas Gibran ini memang udah nurun bakat dari Pak Jokowi. Entrepreneur gitu. Oh gitu. Entrepreneur dan memang secara kemauan belajarnya sangat tinggi sekali dan idenya juga bagus ya. Dan orangnya juga sangat kreatif. Sangat kreatif sekali dan memang menurut saya cocok dan pantas lah kalau akhirnya setelah itu Mas Gibran ini punya bisnis lagi yang lainnya dan akhirnya kan banyak tuh buka bisnis. Karena memang Mas Gibran orangnya menurut saya kreatif banget, gitu. Sampai sempat kalau nggak salah, tolong koreksi Pak ya. Ya. Dulu kalau kalau ada pernikahan di gedungnya yang milik Pak Jokowi dengan cateringnya Cili Pari itu ada bonus foto dengan Mas Gibran ya. Bener nggak sih itu? Itu saya yang punya ide. Oh Pak Diki itu idenya. saya punya ide. Maksudnya gini, itu hanya untuk ini aja, untuk gimmick aja. Untuk gimmick aja. Saya bilang Mas Gibran, Mas, ini seru juga kayaknya nih kalau misalnya kita tim sales and marketing keluar ini, ya kan, untuk menawarkan Cili Pari Catering, kita bikin seru-seruan nih, pakai Cili Pari Catering setelah nanti acara selesai bisa foto bareng dengan anak presiden. Tapi menarik loh Pak itu. Itu menarik. Menarik banget itu. Itu hanya joke aja pada saat itu sudah. Iya. Tapi banyak dong setelah itu ya. Otomatis dong. Otomatis banyak. Kan orang pasti bangga lah, ya kan. Orang yang pakai catering Cili Pari kan pasti juga bangga juga. Nih saya pakai cateringnya anak presiden nih. Otomatis begitu di situ ada Mas Gibran, karena Mas Gibran tuh setiap ada acara kayak acara wedding khususnya di gedung Gerasaba, dia ikut nungguin loh. Ikut nunggu standby. Oh, all out itu beliau. All out benar-benar ikut nungguin dan begitu tahu itu Mas Gibran, orang pada bikin foto dong. Oh iya gitu jadinya. Kan jadi seru jadinya. Betul, kan? Apalagi mempelai udah foto dan beliau dulu kan masih bilang anaknya presiden naik jadi wapres. Dulu saya nikah foto sama wapres. Iya. Mungkin suatu saat, jadi saya nggak tahu ya, kan politik bukan fokus kita. Jadi presiden misalkan saya dulu nikah foto dari presiden Indonesia. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa bisa sekali. Jadi. Iya. Oke, ternyata Pak Diki yang jadi konsultannya dulu Cili Pari ya. Betul. Oke, betul. Luar biasa sekali. Wah. Menarik sekali Pak Diki. Jadi Azana ini sekarang bahkan fokusnya di hotel ya. Plus tapi dengan restorannya. Nah ini mungkin saya tanya nih. Pak, seberapa ketat sih persaingan operator hotel di Indonesia ini? Kan setahu saya sih banyak juga ya operator-operator global ya Pak ya. Banyak gak sih operator lokal bisa bersaing gak dengan operator global? Dan seperti apa nih persaingannya? Operator hotel tuh jumlahnya ratusan. Oh, ratusan? Di Indonesia ratusan. Jadi dibagi 2 ya. Dibagi 3 anggap aja lah. Pertama yang paling ini tuh adalah konsultan. Yang paling bawah itu adalah konsultan. Jadi dia hanya memberikan konsultan proses itu selama maksimal setahun. Jadi dia tidak memanage hotelnya. Itu ada. Setelah itu baru operator. Operator juga dibagi 2. Operator yang chain internasional, kemudian operator chain lokal. Nah, Azana adalah termasuk local chain operator. Azana. Jadi persaingannya sangat radikal menurut saya. Oh, radikal. Radikal banget persaingannya. Karena apa? Itu tadi contohnya aja sampai workshop saya aja juga ada yang ikut tuh operator juga, tapi dia nyuruh anak buahnya gitu. Kayak begitu, itu ngintip contoh. Nih, kemana strategi dia? Kayak gitu satu. Yang kedua, kita kadang-kadang kalau pas lagi di lapangan, bukan saya sih, tim saya lah yang di lapangan. Itu begitu udah compete, udah mulai pada pitching nih, ya kan? Itu waduh, udah yang namanya compete tentang manajemen fee, kemudian joining fee dan lain-lain tuh itu radikal banget kadang-kadang. Itu. Nah, tetapi memang sekarang banyak customer lebih melihat
adalah kepada kalau saya bangun hotel di daerah atau di kota kedua, kota ketiga, kota kabupaten misalnya, dan hanya sekedar hotel bintang 3 dan hanya 80 kamar dan marketnya 100% itu lokal market, owner juga berpikir rasional, ngapain saya pakai operator yang chain internasional, fee-nya lebih mahal, percuma, tamunya lokal kok, gitu. Nah, jadi sekarang justru setelah adanya disrupsi pandemi tahun 2020, itu operator lokal bisa selevel dengan operator internasional. Di Indonesia? Di Indonesia. Di tier 3, tier 4 tadi ya? Di Indonesia, iya. Di Indonesia justru ya, oke. Banyak hotel-hotel, banyak operator-operator dan hotel-hotel yang ketika pandemi dan setelah pandemi, justru yang local chain ini malah justru dia lebih rebound duluan dibanding yang international chain. Itu banyak banget di Jogja, di Magelang. Saya nggak perlu sebut brand, tetapi ada di Jogja, di Magelang, bahkan di Bali, bahkan di Bandung, ya kan? Itu banyak hotel-hotel lokal bintang 5 yang okupansi lebih tinggi dan harga lebih tinggi dibanding international chain. Itu banyak banget, Pak Dede. Nah, semua itu tergantung dari ya balik lagi ke SDM yang handal. Karena menurut saya SDM yang handal itu bisa membuat selain operasional menjadi lebih efektif dan efisien dan menciptakan pertumbuhan lebih cepat dan lebih mudah kalau SDM-nya handal. Jadi international chain juga kadang-kadang ya tergantung, ada juga yang bagus banget, ada juga yang biasa-biasa juga ada. Gitu ya. Oke, jadi radikal ya persaingannya. Radikal. Oke. Azana tahun ini tadi sekarang 82 ya. Tadi akhir tahun depan menuju 100. Akhir tahun depan itu bisa 106 lah. Oh, bisa 106 kira-kira. Justru ya. Insya Allah bisa. 106. Dan ini cukup ini ya, peningkatannya luar biasa nih gitu ya. Dari 7 hotel pusing tadi, sekarang udah berbagai teknologi, bahkan ada super apps gitu ya. Bahkan 106 tahun depan, akhir tahun depan, ini mau dibawa kemana Pak Azana? Maksud saya adalah, mau sebesar apa sih gitu? Apakah tetap di lokal tapi sebanyak-banyaknya, ada target tertentu, atau keluar juga rencananya? Gimana Pak? Iya, kita memang belum berpikiran keluar untuk saat ini. Kita masih pengen fokus ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini pasarnya gemuk banget. Banyak yang namanya untapped market. Banyak untouched market yang belum disentuh tuh banyak banget Pak Dede. Dan secara demand-nya tuh tinggi sekali. Jadi sebetulnya Indonesia tuh kita bisa bilang nggak ada habisnya lah kira-kira gitu. Banget ya. Bagus banget. Pasar bagus banget. Nah jadi kita memang saat ini masih akan fokus ke di Indonesia saja dulu. Tapi kita juga sudah mulai akan masukin investor untuk invest di Azana. Nah, yang kita akan merge ya. Jadi akan ada semacam M&A, merger and acquisition. Yang nantinya otomatis setelah itu, kalau misalnya investornya dari luar misalnya, entah itu dari Jepang atau dari China, dari Korea, dari Singapura, kan pasti harus buka juga di sana. Nah itu cara Azana untuk bisa buka dengan cara yang mudah dan cepat ya, nggak lewat Azana sendiri, tapi lewat M&A. Iya, modal gitu. Orang lain juga ya yang punya coverage di negara-negara lain atau di daerah tertentu gitu ya. Betul sekali. Jadi itu. Jadi menuju sana. Udah open nih untuk investor ya? Atau udah ada yang engage malah? Sudah engage. Sudah ada yang engage. Sekarang sedang dalam proses menuju ke due diligence, tapi belum menuju ke due diligence. Dan sebentar lagi aja, jadi doakan aja mudah-mudahan kalau ini semua lancar, insya Allah mungkin awal tahun depan udah mulai, ya sudah kita akan buka adalah pokoknya di luar ya kita buka. Dan itu global change ya? Global change. Global change. Luar biasa. Ya. Dan saya baru tahu juga tadi ternyata tier 3, tier 4 itu rebound duluan ya. Rebound duluan. Tahun 2020 gitu ya. Sejak Oktober 2020. Rebound duluan. Berarti Pak Diki sempat terkena dampak pandemi nggak sih? Soalnya gini, saya lihat satu bukunya itu luar biasa. Pak Sandiaga Uno waktu jadi menteri kalau nggak salah. Iya, betul. Memberikan testimoni juga di sana ya. Betul. Apa Pak? Adaptive or die. Adaptive or die gitu ya. Itu gimana? Adaptive or die. Adaptive or die ya. Yeah. Gimana itu ceritanya bikin buku dan untuk apa sih gitu ya? Seperti saat itu. Apa karena megabut aja? Itu antara lain. Salah satunya. Gimana Pak? Itu ceritakan sedikit Pak. Saya total nulis udah ada 5 buku Pak Dede. 5 buku ya? Tentang hotel semua kebetulan. Nah, buku pertama saya tulis tahun 2013 dan terbit di toko buku Gramedia tahun 2014. Buku Adaptive or Die itu saya tulis memang di pas pandemi. Pas pandemi di 2020. Memang selain gabut juga saya pengen
Karena gini, waktu itu saya tuh menganalisa ketika pandemi ini memang kok ada hotel yang tetap rame seolah-olah nggak ada pandemi. Nggak terdampak ya. Betul. Ada hotel bahkan ada daerah yang habis-habisan. Oke. Bahkan banyak hotel juga yang secara revenue drop sampai 90% bahkan. Tinggal sisa di 10%. Tapi ada malah yang naik terus. Oke. Di Bali pun juga gitu Pak Dede. Saya menganalisa di Bali itu bahkan ada 5 star yang ketika pandemi itu dia nggak ngirit-ngirit. Dia tetap jor-joran. Ya kan, tetap beradaptasi tapi tetap jor-joran juga karena ini kan bisnis hotel. Kita nggak boleh pelit karena semakin pelit akan semakin ditinggalkan. Ketika pandemi dia jor-joran, dia paling rame justru malah. Justru paling rame. Ada tuh bintang 5 di Nusa Dua paling rame. Oh gitu. Yang kemarin dipakai G20 kira-kira gitu. Itu ya. Nah itu, itu sebetulnya bukan brand yang terlalu kalau dibandingkan brand lainnya masih ada lagi brand lain yang lebih top. Tapi brand lain yang top tadi itu malah nggak dipakai. Yang dipakai malah brand ini. Karena itu tadi. Nah dari situlah saya menganalisa di daerah-daerah juga saya lihat kok okupansinya rame nih. Nah terus saya juga lihat banyak hotel yang butuh bantuan. Banyak owner hotel yang memang butuh bantuan. Mereka hotel sepi banget bahkan sampai tutup. Nah saya bikin buku akhirnya Pak Dede. Nah buku ini saya kasih nama, saya kasih judul Adaptive or Die. Nah ini merupakan solusi untuk pengusaha hotel atau owner hotel yang pada saat itu maksudnya, saat itu sedang terpuruk bisnisnya. Ini loh saya kasih ada beberapa resepnya. Gitu, saya kasih resepnya. Terus persiapannya setelah pasca pandemi juga ada di situ. Apa? Jadi ketika pandemi dan pasca pandemi. Resepnya apa? Jadi jangan sampai karena pasca pandemi lebih berubah total lagi. Itu lebih cepat lagi soalnya kalau kita udah cepat lagi kita yang masih ketinggalan ya kan masih pakai modenya bukan mode thriving tapi masih mode surviving. Nggak bisa lagi. Surviving itu hanya bisa dipakai ketika kita pandemi. Pandeminya udah usai ya harus pakai yang balik lagi ya. Thriving growing supaya growing. Nah, jadi ini makanya saya tulis buku itu. Saya tulis buku itu dan diterbitkan lagi oleh Gramedia dan akhirnya banyak juga yang memang banyak testimoni Pak Dede, banyak testimoni, banyak yang DM ke saya, banyak yang WA bahkan ke saya, banyak yang menghubungi saya, ada juga yang email merasa berterima kasih dengan adanya buku itu karena lumayan lah paling nggak bisa nggak semua hotel sih tapi paling nggak lumayan bisa ada beberapa hotel yang memang pas dengan posisi mereka dan masalah mereka tuh pas dengan itu ketika diaplikasikan lumayan membantu lah kira-kira gitu. Jalannya gitu. Itu bukunya masih dijual nggak sih? Masih. Wah nanti saya tag nih di keranjang kuningnya ya. Iya siap. Di Gramedia pasti di Shopee ada gitu ya. Ada. Gitu ya. Kalau orang yang baca buku tuh repot banget gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang visual atau yang ini auditori itu kalau baca buku itu malas gitu ya. Bapak webinarnya ada setiap minggu atau apa? Kalau webinar setiap 3 minggu sekali. Oh 3 minggu sekali. Itu lewat Zoom. Tapi kalau workshop itu setahun 4 kali. Oh, informasinya di mana Pak? Selain yang kena ads nih. Iya. Kira-kira informasi di mana itu? Sebetulnya semua kan yang handle adalah pihak IO. Ada pihak IO ya. Ada pihak IO yang handle. Okay. Tapi kalau hanya sekedar tanya bisa DM di Instagram saya aja. Di Instagram atau ada landing page nggak sih untuk landing page-nya ada di pihak IO-nya ada, landing page ada. Karena saya bisa minta ya, masukin di deskripsi video ya. Bisa, ada di Facebook sama di Instagram. Iya, soalnya nanti saya tanyain ke IO-nya. DM Pak Diki dijawab lah, saya juga DM dijawab. Baik. Siap. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, orang hotel itu kan hospitality itu nomor 1 ya Pak ya. Harus Pak Dede. Harus ya, luar biasa. Harus. Pak Diki, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, sukses untuk Pak Dede. Azana dan semua webinar, training juga bukunya. Dan bisa menginspirasi lebih banyak pengusaha atau calon-calon pengusaha hotel. Amin. Oke, sampai ketemu di segmen lainnya. Thank you Pak Dede.